Kota besar kerap diasosiasikan dengan laju perekonomian yang bergerak cepat. Rantai pergerakannya tidak lepas dari beragam jenis pekerjaan. Sayangnya, tidak semua pekerjaan mendapat pengakuan dan pemenuhan hak yang setara. Salah satunya adalah pekerja rumah tangga. Nama saya Yunisri Rahayu. Sekarang saat ini umur udah 41 tahun. Saya asli dari Jawa Tengah. Bi, ambilin peniti mama, Bi. Saya menjadi PRT kurang lebih sudah 12 tahun ya gitu. Mungkin dari sekitar tahun 2010 atau ya sekitar tahun segitu gitu ya. Waktu itu karena kondisi ekonomi suami nggak kerja, terus bingung kan mau kerja apa lagi. Nah kebetulan ada tetangga yang nawarin kerja jadi PRT. Aku pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, yang penting aku kerja. Nah dari situ sampai sekarang aku kerja jadi PRT gitu. Nama saya Rizky Nur Azkia, umur 19 tahun, asal dari Cianjur. Saya memilih PRT karena ekonomi keluarga ya. Kalau di kampung nggak ada lowongan kerja, ya mungkin di kampung karena susah ya. Karena kalau di Jakarta itu lebih gampang mencari kerjaan. Orang berpikirnya kerja PRT ya paling cuma nyapu ngepel doang udah gitu, ngapain sih terus minta upah besar gitu, enggak juga gitu, karena banyak resikonya juga gitu. Gimana caranya kita harus membersihkan rumah gitu, ada yang biasa aja ini majikan yang ibaratnya kita mau kerja kita sebisa kita, semau kita, yang penting dia lihat rumah dia pulang kerja beres, itu kan fleksibel. Ada juga yang majikan aku yang untuk lantai aja itu kita sampai tiga macam cara kerjanya, yang vakum, habis vakum kita steam gitu, jadi habis di steam terus kita baru ngepel. Kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan data terbaru mengenai PRT di Indonesia. Bukan tanpa alasan, selama ini kehadiran dan jasa mereka sering dianggap tidak pernah ada. Karena PRT kan tidak diakui sebagai pekerja, jadi tidak ada data pasti oleh pemerintah yang dilakukan terhadap pekerja rumah tangga. Jadi yang ada baru data inisiatif dari masyarakat ataupun dari lembaga tertentu mengenai database pekerja rumah tangga ya. Jadi yang ada waktu itu ya hanya ILO yang melakukan survei, itu kan sudah 8 tahun yang lalu, dan kemungkinan besar bahwa jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia meningkat. Dan data tersebut yang bisa masuk ke jala adalah mereka yang bisa melaporkan karena punya akses, karena sudah berorganisasi, jadi dari teman ke teman, kemudian juga berita media, karena masyarakat ada menemukan kekerasan terhadap PRT, itu kan menunjukkan bahwa memang
seperti gunung es, kalau tidak ada orang yang tahu, tidak ada korban yang menyelamatkan diri, artinya tidak diketahui. Jenis kekerasan yang dialami oleh para PRT juga bervariasi, dari kekerasan psikis, fisik, hingga ekonomi. Untuk ekonomi, psikis gitu, pelecehan seksual gitu. Saya pernah juga ada di situasi itu gitu. Waktu itu untuk masalah ekonomi aku pernah sih dari awal aku kerja itu yang namanya aku dipotong gaji, terus dituduh mencuri gitu sama majikan. Itu pernah dituduh ngambil kopinya dia gitu. Itu pernah gitu. Terus gara-gara telat 5 menit upahku dipotong gitu kan. Dari berbagai bentuk kekerasan itu saya udah pernah mengalami, kecuali kekerasan fisik. Berbeda dengan Yuni, Rizky mengalami kekerasan fisik yang rasanya sulit dipercaya. Hal seperti itu masih terjadi hingga hari ini. Ya, kaki ditendang dan ya terus pakai raket, tenis, dan juga telinga juga dipukul sampai cacat. Terus saya mata disiram air cabai sama pedas ya. Terus rambut saya dicambet juga, terus digunduli rambutnya, dan saya juga ditelanjangin juga, tidur di balkon disiram air gula, dan ditelanjangi dan divideoin. Rizky adalah salah satu contoh dari sekian kasus, dan itu cukup lama kan, berbulan-bulan. Rizky baru ketahuan hampir 7 bulan ya dia bekerja, baru ketahuan setelah dia dikembalikan. Dan kita nggak tahu kalau Rizky tidak dikembalikan, kemungkinan dia akan mengalami tindakan kekerasan yang bisa lebih meningkat. Dari masa ke masa, kasus kekerasan PRT terus terjadi karena belum adanya undang-undang yang secara khusus melindungi pekerja rumah tangga. Ya, seharusnya memang mendesak ya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk segera disahkan, karena mengingat situasi PRT yang bekerja dalam situasi yang rentan pelecehan, kekerasan, eksploitasi, perbudakan modern, dan perdagangan manusia. Meski demikian, banyak pihak yang menolak pengesahan RUU ini dengan alasan hukum yang ada sudah cukup melindungi pekerja rumah tangga. Ya, kalau kita bicara dari pertama UU 13 sama sekali tidak mengakomodir PRT, karena di situ yang jelas menyebutkan hubungan kerja itu kan hubungan pemberi kerja dengan sebagai pengusaha. Kemudian peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 2015 nomor 2 itu kan tidak mengikat, dan lebih banyak dalam pasalnya mengatur tentang mekanisme perkutan penempatan, tapi tidak berbasis pada perlindungan. Artinya undang-undang yang ada tidak mencukupi untuk itu, dan sama sekali bahkan tidak mengakomodir bagaimana kebutuhan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga. Tinggal selangkah lagi tapi disandera. Memang kalau dilihat dari masalahnya, PRT ini kan masalahnya kan bias gender, bias kelas, bias ras, feodalisme, kemudian
eh, perbudakan modern ya. Jadi selama ini bias-bias itu masih sangat kuat melekat di para pembuat kebijakan. Artinya itu pemikiran yang sempit. Setiap orang memiliki hak untuk penghidupan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan itu yang harusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat terhadap konstituennya, tidak terkecuali pekerja rumah tangga. Aksi mendesak pengesahan RUU PPRT telah dilakukan dari pertengahan tahun 2023 hingga hari ini di depan gedung DPR. Aku dituduh mencuri, aku tidak dikasih makan, bahkan aku dikasih makan kotoran hewan. Apakah yang ada di dalam sana peduli? Sahkan UU PPRT sekarang juga. Kalau ada survei pasti ditanya soal kepercayaan terhadap lembaga negara atau lembaga publik, institusi demokrasi. Yang paling bawah itu selalu kalau tidak partai politik ya DPR. Menurut saya salah satu cara memulihkan citra parlemen kita dan partai politik adalah dengan melahirkan kebijakan pro masyarakat, pro publik, pro kemanusiaan yang terukur. RUU PPRT ini momentum sebenarnya bagi DPR untuk merebut kembali atau memulihkan kepercayaan publik itu. Bagi partai yang masih tidak mendukung pergerakan perjuangan pengesahan RUU PPRT, bagi saya ya kita wajib mempertanyakan dan mengevaluasi. Yuni, sebagai PRT yang menjadi korban atas tidak segera disahkannya RUU PPRT, akhirnya mencari jalan lain. Sebenarnya saya nggak ada kepikiran jadi caleg gitu, apalagi maksudnya nggak ada lah gitu, istilahnya ngimpi juga nggak gitu kan, pokoknya nggak punya kepikiran kayak gitu. Tapi sudah 20 tahun kita mengkampanyekan RUU PPRT ini, belum juga ada kayak kabar gembira gitu. Padahal mayoritas rakyat Indonesia ini adalah pekerja, bukan pengusaha. Nggak ada salahnya kalau setiap pekerja itu diberikan perlindungan. Kita juga butuh kerja layak, hidup layak, gitu kan, upah layak, gitu. Jadi ya kepinginnya sih negara kita maju gitu. Dengan negara maju, negara sejahtera ya, kita nggak ada tuh pekerja yang istilahnya nggak mempunyai perlindungan khusus dan tertulis gitu. Selama ini aku gunakan suara aku untuk mengikuti kebijakan, tapi mungkin dengan salah satu mungkin seandainya aku terpilih gitu kan, aku bisa ikut dengan kawan yang lain di partai itu untuk membuat kebijakan. Panggung politik itu bukan hanya untuk politisi yang berlatar belakang pengusaha, businessman, businesswoman, atau artis, atau aktivis, atau orang-orang yang punya popularitas tinggi. Tetapi ketika seorang pekerja rumah tangga bisa menjadi caleg, itu indikator bahwa kesempatan itu aksesibel bagi semua. Tinggal kemudian adalah tanggung jawab partai. Bagaimana partai tidak melepaskan para calegnya itu untuk berjuang sendirian. Itu menjadi jaminan sosial ya, yang masyarakat gitu, rakyat Indonesia yang benar-benar warga negara Indonesia itu dijamin jaminan sosialnya. Jadi bukan bantuan. Kalau bantuan kan sifatnya sementara, makanya sekarang ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Aku juga nggak ada modal gitu, jadi dibilang caleg duafa gitulah ya. Kita nggak pakai money politik, yang lain dengan istilahnya sembako lah, dengan dikasih uang mungkin ada gitu, atau jalan-jalan kemana, aku nggak. Aku pun kampanye aja dengan uang sendiri, dana sendiri itu aku sisihin dari gaji aku gitu, yang sebisa aku. Ya paling aku cuma bikin poster, stiker, gantungan kunci gitu. Itu pun dengan sebisa aku gitu, semampu aku. Karena RUU PPRT ini RUU PPRT untuk para PRT ya, yang masih dipandang sebelah mata. Mungkin ini undang-undangnya nggak seksi, nggak cantik, nggak ada uangnya. Padahal
kalau kita lihat negara-negara lain gitu kan, khususnya Filipina lah yang negaranya itu sudah ada perlindungan pekerja rumah tangga untuk para domestic worker-nya. Jadi kan kita merasa kalau pekerjaan kita itu diakui gitu. Perjuangan pengesahan RUU PPRT masih jalan panjang. Sementara itu, korban seperti Rizky terus maju memperbaiki nasibnya sendiri. Saat ini, Rizky tinggal di shelter yang dikelola oleh Jala PRT, sembari menunggu penyelesaian kasus hukumnya. Dia mengisi hari-harinya dengan berbagai kegiatan. Kalau khusus make up jam 9 sampai jam 12. Kalau sekolah paket C jam 7 malam sampai jam 9 malam. Tidak mudah berdamai dengan kekerasan seperti yang Rizky alami. Sudah 1 tahun lebih, ia masih harus menjalani pemeriksaan dan pendampingan psikologi. Membicarakan substansi dari RUPRT adalah pentingnya pengakuan, perlindungan, pemenuhan hak-hak dari PRT sebagai pekerja, warga negara, manusia, dan mayoritas perempuan ya. Ya tentunya pertama kita mendesak sesegera mungkin, kita akan terus melakukan tekanan agar RUU PRT ini segera disahkan secepatnya. Kedua juga penting ya agar ke depan setelah undang-undang disahkan bagaimana sosialisasinya secara masif, kemudian juga edukasi kepada masyarakat, kemudian juga bagaimana ada aturan-aturan turunannya untuk pelaksanaan dari undang-undang. Masyarakat kita masih sangat banyak yang menempatkan PRT itu sebagai warga kelas 2. Ini yang menurut saya harus diubah. PRT ya, pekerja rumah tangga, itu setengah dari keberhasilan karir saya. PRT itu penopang banyak kiprah dan kemajuan karir perempuan lain. Jadi mereka berdiri di banyak kesuksesan keluarga dan perempuan Indonesia. Sudah selayaknya negara hadir memproteksi, memberikan jaminan dan memberikan pemenuhan hak kepada mereka. Sembari menunggu RUU PPRT segera disahkan, Rizky dan Yuni memiliki harapan besar atas perbaikan nasib mereka sendiri dan para PRT di Indonesia. Sila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau khusus makeup sama sekolah paket C itu yang bermanfaat lah buat kita diri sendiri juga, buat masa depan juga. Untuk para PRT kita yang ada di Indonesia, sebenarnya di lapangan itu banyak kawan PRT yang perlindungan sosialnya itu tidak mendapatkan seperti jaminan ketenagakerjaan, di mana kecelakaan kerja di lingkungan kerja itu rentan terjadi. Aku berharapnya sih selain kawan-kawan PRT bisa mencalonkan diri sebagai anggota calon legislatif nantinya supaya bisa membuat kebijakan gitu ya untuk membantu kawan-kawan PRT, dan berharap juga sih para PRT yang ada di Indonesia ini itu ikut dalam serikat pekerja rumah tangga gitu supaya mereka tahu dan paham adanya kerja layak PRT.